Terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Mas Ihsan, jika tadi saya sempat menanyakan bahwa pelunasan ini sedianya sudah harus dilakukan pada bulan Desember mendatang, namun apabila ada jemaah yang tidak sanggup untuk melunasi, lantas apa langkah-langkah yang akan diberikan? Baik Mbak Windy, insya Allah proses pelunasan setelah penetapan biaya penyelenggaraan haji diketok tadi bersama DPR, akan ada proses pengumuman insya Allah dimulai pertengahan November ini untuk jamaah berhak lunas. Dan dalam prosesnya tentu ini balik lagi Mbak, bicara tentang jamaah yang tidak bisa melunasi. Seperti yang disampaikan tadi dalam diskusi kita bersama Pak Adi juga bicara tentang konteks istitoah, kemampuan gitu. Artinya di sini memang insya Allah jamaah yang sudah siap melaksanakan ibadah haji, yang sudah mendaftar haji dan masuk porsinya untuk berangkat tahun ini, tidak ada yang tidak bisa melunasi. Itu harapannya. Karena ini konteksnya dengan bicara tentang kemampuan secara keuangan, istitoah itu Mbak Windy. Apakah lantas akan diberikan mungkin keringanan diperpanjang hingga bulan April misalnya? Betul, kalau untuk itu ada prosesnya, tidak jika dimulai proses jamaah melunasi tidak ditutup langsung di bulan Desember, akan ada tahapan-tahapan untuk pelunasan itu. Bahkan di undang-undang juga dibahas dalam sistem dalam undang-undang terbaru juga dibahas bagaimana mekanisme jamaah bisa melakukan angsuran untuk biaya untuk melunasi biaya haji, dan tentu ini kami sedang menyiapkan sistem turunannya melalui peraturan menteri, dan nanti tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi jamaah. Termasuk kami juga ingin menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Wahid berbicara tentang ikhtiar berkaitan dengan menekan biaya haji dan juga kualitas tadi. Di dalam Kementerian Haji dan Umroh ada sukses ritual dan sukses ekosistem ekonomi haji diantaranya, dan disinilah di ekosistem ekonomi haji itu kita tengah mengkaji berbagai mekanisme, berbagai peluang-peluang yang bisa kita hadirkan dalam konteks menekan biaya haji dan tanpa mengurangi kualitas. Tadi seperti yang disinggung berkaitan dengan masa tunggu ataupun masa tinggal jamaah di Tanah Suci. Ada berbagai mekanisme yang juga disampaikan bersama dari Kementerian Haji dan Umroh, termasuk berkaitan dengan berbagai mekanisme lainnya, termasuk kampung haji yang tentu akan berbicara tadi menekan angka biaya haji bagi jamaah kita. Dan tentu seperti yang terus disampaikan Pak Menteri dan Wakil Menteri, kita ingin cash inflow-nya jauh lebih besar ketimbang cash outflow-nya berkaitan dengan ekosistem ekonomi haji ini, Mbak Windy. Baik, Pak Wahid, kami juga ingin mengkonfirmasi lagi mengenai masa tunggu yang sedianya telah berkurang dibandingkan sebelumnya. Apakah jika sudah mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya akan mengikuti aturan yang baru? Iya, jadi kalau para jamaah haji ini masa tunggu yang katakanlah yang tadi disampaikan itu tidak bisa melunasi sekarang itu Mbak, itu dikasih kesempatan sampai untuk nanti tahun yang akan datang 2027. Otomatis nanti nilai manfaatnya, ada virtual account-nya juga tambah. Nah ini kaitannya dengan masa tunggu, saya sangat berharap sekali kepada Kementerian Haji dan Umroh ini. Jadi penekanan kami pada Kementerian Haji dan Umroh itu agar fleksibel lah. Kasihan ini para calon jamaah kan ekonomi sudah sedang kurang bagus ini kan. Jadi ini dikasih kesempatan yang agak longgar. Ini makanya saya putuskan sampai tercepat di bulan Oktober ini. Kami harap Kepres masalah biaya haji, keputusan Presiden ini akan lebih awal bulan November. Jadi masih ada waktu jeda tunggu untuk melunasi sampai 5 bulan. Yang tahun yang lalu itu memang hanya 3 bulan. Ini 5 bulan. Kami mohon untuk dikasih kesempatan nanti sampai bulan April lah. Itu nanti bisa untuk para calon. Baik. Pak Ade sendiri mungkin melihatnya dengan segala keputusan yang telah disepakati baik itu dari pemerintah dan juga lembaga legislatif, Pak Ade, apakah ada saran dan juga solusi untuk menangani segala kecurangan-kecurangan yang sering terjadi saat penyelenggaraan ibadah haji, Pak Ade? Ya, pelunasan BPIH atau BP memang sudah ada mekanismenya. Kalau bulan Desember tidak habis, maka ada perpanjangan sampai 3 kali sampai kuota terpenuhi. Tapi di balik itu jangan sampai misalnya sampai waktunya juga masih belum ada yang masih tersisa. Nah harus habis. Untuk itu
sistemnya ini juga perlu diperlonggar misalnya dengan apa? Harus ada tambahan kuota. Kalau 221.000 adalah real berangkat 2026, maka di up 2%. Untuk apa? Cadangan. Untuk apa? Apabila ada jamaah yang misalnya tadi mengundurkan diri karena tidak sanggup, ada yang meninggal dunia atau dan sebagainya, maka 2% bisa mengisi. Sehingga orang tidak ada yang tidak siap karena uangnya sudah lunas. Nah, ini yang sering luput dari kementerian dalam menyikapi ini. 2% harus cadangan aja. Anda dijadikan cadangan untuk tahun ini, khawatir tadi dengan segala persoalannya ada jamaah yang luput tidak menyelesaikan melunasi BPIH-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat dengan semangat efisiensi ini ada dua yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah prakeberangkatan. Jangan sampai juga kita mempersiapkan dari sisi akomodasi, transportasi, tapi rendah dari proses pembinaan. Nah, ini melihat bahwa prakeberangkatan ini menjadi dan panjang waktunya perlu dipersiapkan dengan baik. Bagaimana pembinaan yang berkelanjutan dan masif itu harus mulai digerakkan oleh Kementerian Haji. Karena kami punya komunitas, hampir 11.000 orang punya sertifikat pengibadah haji. Bahkan 2.000 orang sudah BNSP, artinya ada punya kompetensi untuk membantu Kementerian Haji, membantu Pak Wahid dan DPR. Artinya bukan kita mencerdaskan orang. Jamaah haji perlu cerdas sebelum berangkat. Jangan sampai mereka tidak paham tentang ilmu manasik. Karena istiqomah bukan hanya biaya, bukan hanya kesehatan, keamanan, tapi juga harus istiqomah manasikul hajjah. Ini yang penting. Yang ketiga saya adalah masalah SDM. Ini kan kita ini dengan segala keragaman, kemajemukan jamaah haji kita, manula, kemudian gender dan sebagainya, disabilitas. Ini perlu SDM yang punya kompetensi. Untuk itu SDM dipersiapkan dengan baik. SDM yang punya kemampuan dan itu juga perlu disertifikasi. Pembimbingnya disertifikasi, petugasnya disertifikasi sehingga orang yang berangkat itu layak untuk melayani dan jadi petugas, bukan jamaah. Karena sering kebalik, mana jamaah mana petugas. Ini untuk kita Kementerian Haji yang baru, semangat baru, inovasi baru, SDM hadirkan yang punya betul-betul keberpihakan dan melayani tamu-tamu Allah. Saya kira itu yang lebih baik. Baik, silakan Mas Ihsan. Selaku perwakilan dari pemerintah langsung saja menanggapi. Baik Mbak Windy dan juga Pak Ade, tentu ini spirit kita sama tentu menghadirkan penyelenggaraan yang berkualitas. Tadi berangkat dari apa yang disampaikan Pak Ade, tentu ikhtiar-ikhtiar perbaikan juga penguatan tata kelola menjadi keniscayaan yang terus kita hadirkan. Tadi di awal saya singgung berkaitan dengan Trisukses Haji itu juga bicara tentang sukses ritual. Ini bicara tentang konteks manasik. Bagaimana pembinaan jamaah kita itu bisa dirasakan tidak hanya di saat jamaah akan berangkat, tapi ada pembinaan yang masih berkelanjutan. Dan di Kementerian Haji kita ada direktorat khusus, Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan penyelenggara ibadah haji, dan nanti itu berbicara tentang pembinaan jamaah jelang berangkat, termasuk digital, termasuk digital dan juga jamaah pasca berangkat. Dan di sini kita di aspek ketiga dari Trisukses penyelenggaraan haji itu ada sukses peradaban dan keadaban. Disinilah tadi peran kolaborasi kita bersama Pak Ade dalam menghadirkan pembinaan jamaah tidak hanya jelang berangkatan Pak Ade, tapi lebih kepada pasca pemberangkatan, bagaimana peran jamaah haji kita itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Saya ingin menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan pengawasan tadi berkaitan dengan kecurangan-kecurangan mungkin yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. Inilah hal yang ingin kami pastikan dari Kementerian Haji, Mbak Windy dan juga pemirsa. Pertama, kita mulai dari proses penyediaan layanan. Kita sudah memperkuat sistem pengadaan dengan sumber daya dan juga melibatkan SDM yang menghadirkan transparansi, akuntabilitas. Itu spirit yang kita hadirkan. Dan juga di Kementerian Haji dan Umroh ada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan. Itu ya yang nantinya akan menjadi pengendalian mutu dalam segala aspek penyelenggaraan termasuk pengawasan. Dan di akhir berkaitan dengan penyediaan kontrak-kontrak penyelenggaraan haji, kami akan berikan nanti kepada DPR RI dalam konteks pengawasan. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang kita ingin hadirkan agar wajah transparansi, wajah akuntabilitas betul-betul dapat dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, Mbak Windy. Baik, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Pak Ade, terima kasih juga Pak Wahid waktunya bersama kami. Tentunya kita harapannya satu, agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini bisa berlangsung secara lancar. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Ken Ane.